biasa dalam hidup kita. Gunakan waktu yang ada sebagai kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama di marketplace. IPM bersama Anda setiap hari. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Juniano secara live. Kita menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada setiap kita, dan kita bersyukur karena setiap hari adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita untuk kita jalani, kita ikuti, kita isi. Dan pada satu hari ini kita melihat bahwa Tuhan sudah memimpin kita sampai sejauh ini. Pada hari ini tanggal 9 Maret 2021 dan kita bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Pagi ini saya akan membahas mengenai kekhawatiran. Ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran di masa-masa hari-hari ini berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan situasi yang tidak terlalu menentu oleh karena pandemi secara global yang melanda dunia ini membuat orang banyak khawatir. Nah, bagaimana solusi terhadap khawatir yang harus kita sikapi? Bagaimana kita menanggapi khawatir yang sedang melanda secara global pada hari-hari ini? Saya ingin membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Dua ayat ini akan memberikan landasan firman Tuhan yang menguatkan kita menghadapi situasi yang kita alami dan hadapi hari-hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, simak, perhatikan, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini yang akan memberikan kepada kita kekuatan baru di tengah-tengah situasi yang tidak terlalu baik, situasi yang tidak ideal, situasi yang tidak normal pada hari-hari ini. Dengarkan firman Tuhan ini yang akan menguatkan, memberikan harapan bagi kita. Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati Tuhan, ini adalah pertanyaan esensi yang Tuhan tanyakan kepada murid-murid Tuhan, kepada para pendengar khotbah di bukit yang diberikan oleh Tuhan ketika dia memulai pelayanannya. Dia berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita harus menelisik sampai kepada hal yang paling dasar mengenai kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia bukan saja sekedar memiliki makanan dan pakaian. Tapi perkataan ini berkata lebih jauh daripada itu. Mengenai hidup. Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi hidup dan tubuh itu dikontraskan dengan makanan dan pakaian. Kalau kita tidak makan, memang kita akan berakhir pada kematian. Karena kita perlu asupan gizi, perlu asupan energi, sehingga kita kuat. Makanan berkaitan dengan penambah kekuatan fisik manusia, sehingga manusia bisa bertahan hidup, sehingga manusia bisa hidup, beraktivitas, bisa bergerak. Dan pakaian. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pakaian memang penting untuk membalut manusia dari rasa dingin, memberikan kehangatan kepada manusia. Tetapi tidak cukup terhadap tubuh manusia. Kita harus memikirkan mengenai keberakhiran hidup manusia.
Bukan pada pakaian yang mewah, bukan pada pakaian yang bagus. Tetapi pakaian yang kita akan pakai sampai kita mengakhiri hidup kita dan menjumpai pencipta kita. Apakah perbuatan-perbuatan yang baik yang menghiasi hidup kita? Atau kita hanya mementingkan penampilan fisik di luar dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang bagus? Tapi bagaimana dengan perbuatan kita sehari-hari? Ada banyak orang khawatir karena dia tidak kelihatan keren, karena bajunya biasa saja. Sehingga banyak orang menggunakan berbagai macam cara untuk dilihat sebagai penampilannya keren. Anda bisa lihat itu di media sosial, bisa lihat di media-media sosial bagaimana orang menampilkan diri lebih cantik, lebih ganteng, lebih hebat daripada aslinya. Sehingga ungkapan tidak seindah warna aslinya itu memang betul-betul nyata. Orang menampilkan sesuatu penampilan yang terlihat gagah, terlihat keren, terlihat cantik di media sosial. Tapi pada aslinya tidak demikian. Kenapa? Karena orang biasanya akan mementingkan fisik, makanan, pakaian. Nah, kekhawatiran itu membuat manusia tertekan. Kekhawatiran itu membuat manusia mengalami kamuflase. Dia memakai topeng. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk terlihat supaya hidupnya sempurna, pakaiannya bagus, penampilannya kelihatan seperti orang kaya, padahal belum tentu seperti itu. Tetapi penampilan luar ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia lebih berada daripada orang lain. Itulah kemunafikan hidup manusia yang membuat dia tertekan dan dia khawatir. Ini yang menjadi esensi daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Nah, inilah sebuah solusi. Kita harus mengerti bahwa kalau kita merasa cukup, kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur, meresponinya dengan bersyukur. Bersyukur masih bisa makan, punya pakaian, punya tempat tinggal. Kita perlu bersyukur. Sebab kalau kita menginginkan lebih daripada itu, kita akan terjerembab dalam dosa. Karena keinginan mata, keinginan daging akan menyeret manusia sehingga dia jauh dari Tuhan dan akhirnya berbuat dosa. Ketidakpuasan akan membuat orang jatuh dalam dosa. Dan inilah problema yang paling esensi. Tidak bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan dalam hidup kita. Maka hari ini marilah kita bersyukur untuk apapun yang kita alami, kita terima. Termasuk masalah-masalah kita. Syukurilah, karena itu akan menambah pengalaman hidup kita menjadi hidup yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Maka nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan pagi ini dan terimalah doa berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.